Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi nama yang santer disebut akan menggantikan Erlangga. Bahlil disebut-sebut telah mendapat dukungan dari 30 DPD Partai Golkar. Di tengah sejumlah parpol sibuk untuk menguatkan soliditas jelang pemilihan kepala daerah, Partai Golkar diterpa prahara. Erlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak pada Sabtu lalu. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tak lama berselang dengan lobi-lobi kilat di internal Partai Golkar pada Selasa malam, secara musyawarah mufakat, Agus Gumiwang Kartasasmita ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Agus Gumiwang yang juga menjabat Menteri Perindustrian di Kabinet Presiden Jokowi ini mendapat tugas menyiapkan Munas Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum partai. Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih Ketua Umum baru, Ketua Umum definitif. Saya tidak maju. Bahlil yang akan menjadi calonnya, tapi pertanyaan kedua itu soal ada isu bahwa Golkar ini akan membentuk ketua harian dan Dewan Pembina yang akan ditempatkan untuk Pak Jokowi. Apakah itu betul? Kedua pertanyaan itu saya jawab jadi satu, yaitu semua nanti keputusan terhadap siapa yang akan menjadi ketua umum terpilih, semua keputusan berkaitan dengan format organisasi ditentukan di Munas. Salah satu nama yang menguat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar adalah Bahlil Lahadalia. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham menyebut Bahlil memenuhi syarat sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil juga telah mendapat dukungan dari 30 DPD Partai Golkar. Bahlil Lahadalia adalah memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu. Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru ya saudara Bahlil Lahadalia ini adalah merupakan kader plus. Karena kepengurusannya mulai dari daerah. Kalau mungkin yang lain tiba-tiba di atas saja, tidak pernah di daerah. Itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Para aktivis yang tergabung dalam Forum 98 melawan, menduga pemerintah melakukan intervensi terhadap partai politik melalui hukum sehingga partai tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Salah satunya di kasus mundurnya Erlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Sekian banyak kasus-kasus intervensi partai politik melalui hukum yang digunakan sebagai senjata politik. Bahkan untuk kasus yang sama, kasus Golkar, di awal tahun ini sebelum digelarnya pemilihan presiden, kita tahu kecenderungan kepemimpinan Erlangga tidak mendukung pilihan Presiden Jokowi. Tapi ketika dihadapkan pada proses hukum, ia beralih memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Dan sekarang, meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres, tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus pilkada serentak. Dan ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintah Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi.